Assalamualaikum pemirsa JTV Jember, kembali saya Vera Zenvia menemani Anda pada program Kilas Pesantren. Nah, kali ini kita akan mengunjungi Pondok Pesantren Sunan Giri yang berada di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Pastinya pemirsa di rumah penasaran kan, ada ragam kegiatan apa saja sih di Pondok Pesantren ini dan bagaimana ya penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi? Langsung saja ikuti perjalanan saya di Kilas Pesantren. Pesantren Sunan Giri ini berdiri pada tahun 96. Tujuan dari berdirinya pesantren ini adalah memberikan bekal pengetahuan agama kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, di pesantren ini juga santri dibekali dengan pendidikan formal. Awalnya itu belum ada lembaga formal, cuma semacam kejar paket A, paket B, atau paket C. Ya Ustadz, tentunya dari tahun 96 pastinya mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau untuk pola pendidikan yang diterapkan itu seperti apa? Salah satu yang kita terapkan adalah selain kita mengikuti terus perkembangan dengan mendirikan pendidikan formal mulai dari SMP, SMK, kita juga metode pengajaran mengikuti perkembangan. Contoh ketika di luar ada metode baca kitab cepat, kita adopsi di sini. Dalam metode pembelajaran Al-Quran juga seperti itu. Intinya semua metode kita ngikuti. Selain teori, kita juga praktek memanfaatkan dengan perkembangan teknologi yang ada. Ya, tadi disebutkan ada pendidikan formal dan non formal. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail terkait dua pendidikan yang diterapkan di pondok pesantren ini. Oke, di sini itu ada SMP plus Sunan Giri, SMK Sunan Giri. Kalau yang non formalnya ada Madrasah Diniyah. Selain itu juga ada semacam kursus-kursus yang sifatnya insidental, hal-hal yang dibutuhkan oleh para santri di masyarakat. Ya, berarti memang selain pendidikan formal ada pendidikan non formal ya Ustadz. Dan tentunya ada juga pengembangan minat bakat untuk para santri melalui ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler apa saja yang ada di pondok pesantren ini akan kita bahas usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kilas Pesantren. Ya pemirsa, kembali Anda menyaksikan Kilas Pesantren dan saya akan melanjutkan perbincangan bersama Ustadz Rafiq selaku pengurus di Pondok Pesantren Sunan Giri terkait ekstrakurikuler apa saja sih Ustadz yang diajarkan di Pondok Pesantren ini. Untuk ekstrakurikuler di pondok ini diantaranya adalah 1, pencaksilat. Jadi seni bela diri pencaksilat untuk membekali mereka di masyarakat nanti para santri ya. Untuk yang kedua diantaranya nih ya, yang kedua penangkaran benih. Jadi santri-santri yang senior itu dilibatkan dalam proses penangkaran benih itu. Jadi proses pengolahan hasil panen dari sawah sampai bisa menjadi benih dan layak jual beredar di masyarakat. Jadi kenapa seperti itu? Karena latar belakang dari santri di sini mayoritas itu dari kalangan petani. Sehingga biar mereka bisa meningkatkan hasil pertaniannya sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka, maka kita libatkan dalam proses penangkaran itu. Mereka nanti punya keahlian beda dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya Ustadz, kalau kita berbicara secara umum, tujuannya apa sih Ustadz kalau dari pondok pesantren membekali ekstrakurikuler itu semua kepada para santri? Secara umum tujuannya adalah untuk membekali mereka menghadapi hidup di masyarakat nanti, sehingga santri itu tidak hanya menguasai ilmu agama, sehingga mereka ketika terjun di masyarakat mereka bisa memberikan warna baru di masyarakat dengan keahlian yang sudah dibawa dari pesantren.
Itu tujuan kami kenapa mereka sering kita lakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada keahlian. Oh iya, ada satu lagi kegiatan. Kita kadang bekerja dengan Balai Latihan Kerja untuk santri putri. Kemarin kita pernah melaksanakan kursus bordir di sini dengan Balai Latihan Kerja Jember. Jadi biar bukan santri putra saja, jadi semuanya kita beri pembekalan tentang keahlian nanti untuk masa depan mereka. Ya Ustadz, tadi ada pencaksilat, kemudian ada penangkaran benih padi, dan itu semua dilakukan tujuannya membekali para santri ketika terjun ke masyarakat, nggak Ustadz? Ya, nah pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan. Usai jeda, kita akan melihat bagaimana sih penerapan protokol kesehatan di masa pandemi seperti saat ini. Jadi tetap di Kilas Pesantren. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kilas Pesantren, dan di segmen ini kita akan mengulik bagaimana ya penerapan protokol kesehatan khususnya di lingkungan pondok pesantren terkait pandemi COVID-19. Nah, Ustadz bisa diceritakan tuh terkait penerapan protokol kesehatannya seperti apa sih di pondok pesantren? Untuk di pesantren ini, ketika awal mula terjadi pandemi ini, kita sosialisasi kepada para santri. Kita berikan masker gratis kepada mereka. Selain itu juga kita kasih mereka jamu-jamu untuk meningkatkan imun. Itu inisiatif langsung dari pengasuh. Biar interaksi mereka dengan masyarakat luar tidak ada kontak sama sekali ya, kita batasi. Para wali murid tidak boleh ngirim, mereka tidak boleh keluar, dan semua kebutuhan santri dipenuhi ya, ada di pesantren. Jadi mereka makan udah di dalam semua. Dan kalau masalah ini memang sudah berlangsung lama. Untuk kegiatan selama ini, ketika sudah mereka masuk kembali ke pesantren, kita perketat tentang pelaksanaan protokol COVID ini. Di antaranya mereka harus cuci tangan, sebagaimana jenengan lihat di depan kelas-kelas, di depan kamar, termasuk kelasnya di belakang sana ya. Itu sudah ada wastafel yang kebetulan dari pemerintah daerah Kabupaten Jember. Ya Ustadz, kalau ngomongin upaya dari pondok pesantren sendiri, seperti upaya dari segi spiritualitas, apa yang dilakukan Ustadz? Kalau itu memang di pesantren ini ada istighosah tiap hari, tiap malam. Tiap malam itu ada kegiatan istighosah. Ya, kita berdoa juga semoga pandemi ini cepat berakhir. Selain itu juga ada kegiatan sholawat naria itu tiap malam Selasa di sini untuk para santri, sehingga mereka berdoa agar musibah ini cepat berakhir. Kalau dari pemerintah, khususnya dari gugus tugas penanganan pencegahan COVID ini, pastinya juga sudah dilakukan dengan baik kan Ustadz di pondok pesantren ini? Ya sudah, kemarin kita awal-awal pandemi itu sudah ada dari tim gugus COVID Kabupaten Jember itu datang pada kami untuk sosialisasi, untuk memberikan pemahaman apa itu COVID, bagaimana penanggulangannya. Sehingga diharapkan di pesantren ini betul-betul diterapkan, sehingga tidak ada nanti santri yang terjangkit virus tersebut, yang tertular virus tersebut. Jadi sosialisasi sudah dilakukan oleh tim gugus COVID Kabupaten Jember. Ya, anjuran dari pemerintah sudah dilakukan ya Ustadz. Upaya dari pondok pesantren pun sudah diterapkan di pondok pesantren untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan menariknya pemirsa, di sini juga para santri mendapatkan rapid test gratis ya Ustadz ya. Ya, mereka sebelum kembali ke pesantren semuanya di rapid test. Bukan hanya santri, keluarga pesantren, para pengurus juga, guru-guru baik formal juga ustadz-ustadz di diniyah, semuanya di rapid test. Semuanya di rapid test. Alhamdulillah tidak ada yang reaktif. Semuanya non-reaktif. Semuanya non-reaktif. Dan usai jeda pemirsa, kita akan melihat bagaimana sosialisasi terkait penerapan protokol kesehatan khususnya di lingkungan pesantren oleh pihak Muspika dari Kecamatan Balung. Jadi tetap di Kilas Pesantren. على
Ya pemirsa, kembali Anda menyaksikan Kilas Pesantren dan di segmen ini kita akan menyaksikan bersama sosialisasi terkait pencegahan COVID-19 khususnya di lingkungan pesantren. Tapi sebelumnya kita akan berbincang langsung dengan Bapak Camat dari Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Nah Bapak, ini bisa dijelaskan Pak, kenapa pilih pondok pesantren untuk melakukan sosialisasi? Terima kasih. Selain kita sosialisasi di pasar, di masjid, kemudian di mal, kita juga fokus ke pondok pesantren. Nah kebetulan yang kita tunjuk di sini sosialisasinya di pondok pesantren Sunan Giri. Biasanya kalau dilakukan sosialisasinya itu seperti apa Pak? Biasanya kita masuk ke ruangan-ruangan ya, kita memberikan atau ruangan khusus, banyak santri kita sampaikan tentang COVID-19 ini. Bagaimana pencegahannya, bagaimana cara bermasker sesuai dengan instruksi Bapak Presiden nomor 6 tahun 2020. Kalau untuk intensitas waktunya? Kita rutinitas bersama Muspika. Ini mungkin beberapa kali kita di pondok pesantren. Kebetulan di pondok pesantren ini di wilayah Kecamatan Balung juga banyak. Nah, kita fokuskan di Sunan Giri ini. Baik, terima kasih ya Pak ya, dan semoga sosialisasi ini bisa ikut mencegah penularan COVID-19 ya Pak ya. Nah, pemirsa, segmen sosialisasi terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 menjadi penutup di episode kali ini. Saksikan terus Kilas Pesantren. Terima kasih, wassalamualaikum dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para santriwan santriwati, khususnya pada semua tamu, lebih khusus kepada Bapak Camat dan rombongan, kami di sini ingin memberikan tausiah kepada santri, khususnya kepada pondok pesantren santri pondok pesantren Sunan Giri, pada khususnya pada umumnya kepada semua santri yang ada di Indonesia, himbauan agar tetap terus mengikuti dan mematuhi anjuran dan arahan dari pemerintah kita agar untuk tetap disiplin mengikuti arahan dari petugas COVID gugus tugas 19, yang mana ini merupakan bentuk kewajiban bagi kita sebagai santri, sebagai umat Islam. Kita wajib melindungi diri kita dari segala macam yang mengancam kesehatan, bahkan nyawa kita. Ini hukumnya wajib. Di samping itu kita diwajibkan mengikuti arahan dan himbauan dari pemerintah, yang mana itu disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Jadi mengikuti himbauan pemerintah, instruksi dari pemerintah itu hukumnya wajib. Di samping kita secara pribadi mempunyai kewajiban untuk melindungi kita sendiri dari berbagai macam mara bahaya yang akan merugikan kita sendiri, terutama saat sekarang yang sudah populer dengan virus COVID-19. Kiranya ini yang kita bisa sampaikan kepada segenap santri, khususnya santri pondok pesantren Sunan Giri dan semua santri yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pencegahan yang paling aman adalah kita menggunakan masker. Itu yang paling aman sementara ini, selama belum kita divaksin. Yang paling aman kita harus menggunakan masker. Kemana-mana harus menggunakan masker. Apalagi sekarang ini melalui peraturan daerah, bahwa masyarakat yang tidak menggunakan masker bepergian akan dikenakan sanksi. Paham ya? Akan dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Bisa berupa denda 250.000, bisa berupa sanksi sosial, pembersihan seperti ini, suruh nyapu, kojab, dan itu pun tidak enak. Harus menggunakan pakaian kedisiplinan, ya. Seperti pakaian KPK itu ya, tahu ya? Nah,
di halaman rumah, di halaman kantor, maupun di tempat-tempat yang lain. Jadi saya harapkan adik sekalian, setiap lepas dari pondok maupun di dalam pondok harus sekali lagi menggunakan masker. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Itu yang sangat penting ya. Karena di sini mudah-mudahan tidak ada yang kena COVID. Saya berharap ya. Karena di Balung sendiri yang positif ini jumlahnya sudah 43. Ya. Kabupaten Jember, khususnya Balung 43. Mudah-mudahan tidak tambah lagi. Yang meninggal sudah 1. Nah, COVID. Ya. Jadi itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, pertama menggunakan, yang kedua, yang ketiga, insya Allah kalau adik-adik terapkan itu semuanya akan aman. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih dan terima kasih sekali juga Bapak Ibu pengasuh. Ya, ini langsung terus dilakukan terus ya sama anak-anak kita. Jangan sampai jerah Bapak Ibu sekalian itu menyampaikan ini. Terus komunikasikan terus. Ya, cuci tangan. Katanya Pak kalau sering cuci tangan saya blodoki. Kata siapa? Ya, nah insya Allah lama-kelamaan tangan kita tambah halus ya. Kalau saya dikasih krim, sabun terus ya, kasih sabun, cuci tangan. Mau makan, cuci tangan. Setelah salaman, cuci tangan. Syukur-syukur adik-adik semua ini membawa apa namanya? Sanitizer. Ini harus dipegang. Setiap habis bersalaman, semprot tangan kita itu. Saya aja kemana-mana ini bawa ini. Ya. Apa ini? Minyak kayu putih. Bukan promosi loh ya. Ya. Ini nyari sekecil ini sulit nyarinya kecil. Ya. Rata-rata besar. Nah ini itu akan berapa tetes di masker kita. Itu nanti kita hirup, insya Allah akan lega tenggorokan kita ya. Saya nggak promosi, ini sudah saya praktekkan sendiri, alhamdulillah. Oke. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.